Dan di isi surat itu pun dikatakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik tembok dan menunggu untuk ditemukan. Halo ketemu lagi bersama aku di channel Kombo Sinanda. Hari ini aku akan menceritakan sebuah misteri The Watcher surat kaleng 657 di Bolovat. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, kita ke intro dulu ya woi. Derek dan Maria adalah pasangan suami istri asal Amerika Serikat yang baru saja membeli rumah daerah Bolovat nomor 657 New Jersey, Amerika Serikat pada bulan Juni 2014. Rencananya mereka berdua bakal menggunakan rumah tersebut sebagai kediaman baru untuk 3 anak mereka, tapi mereka tidak menyangka bahwa rumah tersebut malah menjadi awal mula kehidupan mencekam mereka. Jadi awal mulanya si Derek ini namanya rumah baru ya kan, woi dicat lah dulu semuanya dindingnya supaya bersih ya kan. Jadi dicat lah dinding rumahnya sekeliling. Terus dia masuk ke kotak pos, dicatnya juga kotak pos itu, tapi dibukanya dalamnya. Kok tiba-tiba ditengoknya ada sepucuk surat. Dibacanya lah, rupanya tulisannya pemilik baru. Dari mana coba tahu itu orang tuh pemilik baru? Merasa penasaran lah si Derek tadi ya kan, dibacanya lah surat tadi ya kan. Kata sambutannya tahu kalian apa? Kepada pemilik baru 657 Bolovat. Gitu tulisannya woi, kata sambutannya. Makin dibacanya lagi lah ke bawah. Kok makin menakutkan. Di dalam surat tersebut penulisnya bercerita bahwa rumah tersebut sudah berusia 110 tahun. Dan ia bertugas untuk mengawasi rumah tersebut dari kejauhan. Ia juga bercerita kalau pada tahun 1920 kakeknya juga bertugas mengawasin rumah tersebut. Berarti turun-menurun lah ya woi. Jadi si Derek tadi ini ada niat lah mau merenov rumah tadi ya kan. Jadi manggil kontraktor lah. Nah si penulis surat ini tahu dituliskan ada di surat tadi itu seperti itu. Jadi dia mau melarang si Derek supaya rumah itu jangan direnovasi. Maksudnya jangan diapa-apain juga sih. Udah tetap gitu aja. Kemudian si penulis surat tadi itu woi memperingatkan lah kepada si Derek bahwasanya dituliskannya si Derek di situ memiliki 3 orang anak. Nah, dan dia mengancam kalau si Derek melakukan hal itu dia akan mencelakai anaknya. Jadi dari situ si Derek langsung yakin lah ya kan. Orang anak ini kok tahu. Makin khawatir lah si Derek ya kan. Kok bisa tahu lah si kawan nih kalau dia punya 3 anak ya kan. Sementara si Derek itu baru pindah loh di situ. Belum pindah pun masih berencana kan. Terus di akhir surat itu dia menyiratkan bahwasanya dia sering melintas, melihat, memantau rumah itu dari kejauhan menggunakan mobil. Dan akhirnya surat tersebut akhirnya ditutup dengan kalimat ayo berpesta dalam kurung The Watcher, sang pengintai. Pas di bagian tanda tangan pengirimnya itu. Begitu selesai si Derek membaca suratnya, masuk ke dalam rumah ya kan. Dipadamkannya semua lampu rumahnya itu. Melihat ada nggak benar cahaya mobil itu yang mengintai rumah dia ya kan. Rupanya ditengoknya nggak ada, ditunggu-tunggunya juga nggak ada cahaya lampu mobil itu. Langsung lah dia bergegas kan pulang ke rumah. Ditengoknya keluarganya. Senanglah dia, lega, masih ada ya keluarganya di rumah, masih selamat. Tapi dengan begitu pun si Derek ini tetap merasa cemas dengan kehidupan keluarga dia dan kehidupan dia selanjutnya tinggal di rumah itu ya kan. Jadi akhirnya si Derek ini melaporlah ke polisi. Tapi karena si penulis surat ini tadi tidak menunjukkan hal-hal yang kriminal, nah masih disuruh polisi tadi lah, dia hanya bergegas dan waspada. Jadi ditelepon si Derek lah penghuni lama namanya Woods. Diteleponnya lah kan, tanyanya kau pernah dapat surat-surat teror kayak gitu? Kayak aku ini kau dapat? Jadi dibilang si Woods lah, nggak pernah, nggak tahu aku tuh karena 23 tahun lalu pun aku dapat surat kayak gitu. Itu katanya. Jadi semenjak kejadian itu makin parno lah si Derek tadi kan woi. Yang tadinya dia ada tugas keluar kota pun dibatalkan yang nggak jadi. Dan setiap mobil yang melintas dia menatap tajam gini. Langsung ketakutan gitu woi, kayak parno-parno gitu. Jadi terus mengawasi anaknya nggak boleh berpergian keluar-keluar rumah. Datangnya surat kedua. 'Gue, 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 'gue,
Jadi si kawan ini woi parno lah selama 2 minggu. Tapi akhirnya reda karena nggak ada yang terjadi apa-apa. Dikiranya itu kerjaan orang iseng lah ya, kan naruh-naruhin amplop di kotak surat dia. Tapi keparnoan mereka kembali lagi setelah Derek dan Maria menemukan sepucuk amplop putih di kotak surat yang kali ini tahu kalian penulisnya membuat nama penerimanya Derek dan Maria. Surat dalam amplop tersebut pun dibaca mereka. Dalam surat tertulis kata-kata "Selamat datang". Tapi lebih merinding lagi bulu kuduk Maria dan Derek setelah membaca kalimat berikutnya. Dalam surat yang sama disebutkan di situ dia sedang memintai orang itu lagi mindah-mindahin barang-barangnya. Dan di isi surat itu pun dikatakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik tembok dan menunggu untuk ditemukan. Dia juga memperingatkan Maria dan Derek agar anak-anaknya jangan main ke basement. Karena kalau anaknya main ke basement, anaknya pasti merasa ketakutan sekali. Ada apa sebenarnya di basement itu? Di surat pun dibilangnya kalau dia selalu mengawasin keluarga si Derek dari jendela-jendela rumah dia. Terus dibilangnya kalau rumah itu adalah salah satu bagian dari hidupnya dan obsesinya. Apa kali rupanya rumah itu, weh? Sambil mencela keluarga Derek dan keluarga yang sebelum-sebelumnya tinggal di situ adalah keluarga yang tamak. Surat ini pun akhirnya ditutup dengan kalimat, "Kau tahu aku mengawasimu dari jauh." Kedatangan surat kedua ini jadi makin parno lah si Derek sama Maria. Karena di surat kedua ini sang pengirim surat itu sudah mengetahui hal-hal pribadi mereka seperti nama. Mereka pun kembali melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Tapi pihak polisi tidak menemukan alamat si pengirim tadi. Tapi polisi ini menemukan surat ini pernah dititipkan di kantor pos di Kerani, New Jersey. Ketika polisi gagal membantunya, dia mencurigai orang sekitaran komplek yang tinggal di situ. Warga yang paling dicurigainya itu keluarga Langford yang sudah tinggal di komplek ini dari tahun 1960-an. Keluarga Langford ini pun sangat tertutup ke tetangga-tetangga lain. Karena khawatirnya si Derek dan Maria, jadi dia melarang anak-anaknya untuk membawa nginap di rumah tersebut. Saking khawatir dia tadi nih tidur malam pun gak nyenyak dia. Disewanya lah detektif untuk mengintai rumah si Langford tadi. Dia meyakinkan bahwa si Langford inilah yang melakukan pengiriman surat tadi. Memang curiga kali dia sama keluarga Langford tadi. Sampai dikirimnya surat yang isinya ancaman dia bakal membakar rumah si Langford tadi. Tapi keluarga si Langford tidak menggubris isi surat tersebut. Malah si Derek yang kehebohan ngambil sampah botol milik keluarga tersebut untuk dites DNA. Ternyata hasil DNA-nya tidak cocok dengan surat tersebut. Tapi kecurigaan si Derek sama keluarga Langford ini masih belum surut. Malah disewanya pengacara untuk bisa bicara dengan keluarga si Langford. Namun dengan tegas dikatakan keluarga Langford bahwa mereka tidak mengirim surat tersebut. Semakin rasa penasaran itu meningkat, di situ pula dia lagi dapat surat ketiga. Di surat ketiga ini lain pula lagi kata si pengirim. Di situ dituliskannya bahwa rumah 657 Boulevard itu tidak lagi mau bersahabat dengan dia. Hah? Bersahabat? Terus dia meminta keluarga Derek agar selalu terus berada di dalam rumah. Sementara itu pelaporan polisi tadi itu masih berlanjut. Jadi polisi menginterogasi lah kepada pembeli rumah sebelumnya. Mungkin niat pembeli rumah yang sebelumnya ini mau mengusir Derek. Itulah ya kan, rupanya tidak menemukan titik terang. Jadi polisi angkat tangan, disuruhnya lah si Derek untuk menyelesaikan kasus ini sendiri. Makin khawatir si Derek akhirnya menjual rumah tersebut dan dia pindah ke rumah keluarganya. Karena cerita mengenai surat misterius tadi sudah beredar, jadi nggak laku-laku lah rumahnya Jadi di saat cerita misterius ini makin meluas, polisi ikut turun tangan lagi. Karena kekhawatiran keluarga satu komplek itu juga yang bakal jadi target berikutnya. Saat polisi melakukan penyelidikan, ternyata disinilah polisi menemukan ada sebuah keluarga yang ternyata mendapat kejadian sama seperti Derek. Tidak jauh rumahnya dari rumah si Derek tadi. Saat polisi melakukan patroli di jalanan, polisi menemukan sebuah mobil yang mencurigakan.
Diikuti polisi tadi lah mobil yang mencurigakannya kan, diikutinya sampai pulang ke rumah. Dan ternyata rumah itu dihuni oleh seorang perempuan yang pernah berpacaran kepada seorang pria. Diselidik polisi tadi lah ya kan, pria itu siapa? Ternyata pria itu pernah tinggal di dekat rumah si Derek. Dan pria ini juga memiliki hobi bermain game kekerasan. Salah satu karakter yang digemarinya dalam game itu menyandang nama The Watcher. Masih berlanjut lah ya kan, polisi itu menanyain pria tersebut. Tapi si pria ini tidak mengakui bahwasanya dia yang melakukan teror itu. Jadi menurut kalian pelaku sebenarnya si pria tersebut atau jangan-jangan pelaku sebenarnya bukan manusia biasa alias makhluk gaib? Karena sampai sekarang misteri ini belum terpecahkan. Jadi aku tunggu pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke lah sampai di sini dulu ceritanya ya. Kalau kalian ada cerita yang ingin aku ceritain, silakan DM aku atau email aku ya Ditunggu. Dadah.